Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan pada pagi hari ini. Saya akan menyampaikan tentang manusia, tentang kita, tentang manusia. Hakikat manusia adalah makhluk Allah yang terbuat dari tanah, dari air, dari lumpur, dan seterusnya. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad khalaqnal insana min shalshalin min hama'im masnun." Ya. Sungguh bahwa Allah telah menciptakan manusia dari tanah kering dan lumpur yang hitam. Kemudian juga di ayat lain disebutkan walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, sungguh bahwa manusia diciptakan dalam keadaan atau bentuk yang sempurna. Ya. Maka kita sebagai manusia sangat berbahagia, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah menciptakan kita dari tanah liat, dari lumpur, dari air, ya percampuran itu semua. Namun juga yang perlu diketahui bahwa manusia terdiri dari unsur yang secara fisik tadi sudah disebutkan, kemudian yang kedua ada akal, kemudian yang ketiga ada rohani. Oleh karena itu maka disinilah letak kelebihan ya daripada manusia. Secara fisik kita sama ya, dengan ciptaan-ciptaan Allah yang lain, tetapi ada kelebihan di situ. Secara bentuk kita diciptakan lebih sempurna daripada hewan dan lain sebagainya. Nah, satu hal lagi yang sangat lebih penting adalah manusia juga memiliki akal. Ya. Manusia memiliki akal untuk apa atau apa fungsi daripada akal itu sendiri? Bahwa akal digunakan untuk berpikir, untuk memahami ciptaan-ciptaan Allah, memahami alam semesta ini, ya, sehingga dengan akal itu kita akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba Allah yang baik. Ya. Kemudian yang berikutnya, unsur yang ketiga diciptakan ruh. Ya. Ruh ini adalah merupakan faktor penggerak, ya, merupakan dimensi spiritual yang Allah berikan kepada manusia, sehingga kedudukan manusia itu bisa lebih tinggi daripada malaikat. Namun ya, di samping itu manusia atau kedudukan posisi manusia bisa lebih rendah daripada binatang. Nah, oleh karena itu pada pagi hari ini saya akan menyampaikan bahwa manusia dilihat dari 4 dimensi. Yang pertama adalah dimensi individual. Kemudian yang kedua adalah dimensi sosial. Kemudian yang ketiga adalah dimensi budaya, dan yang keempat adalah dimensi religius. Untuk yang pertama, bahwa manusia dilihat dari dimensi individual. Pada hakikatnya memang seorang individu itu adalah seorang yang egosentris. Ya. Egosentris ini diartikan bahwa ya manusia itu memiliki ego. Apa-apa ingin dia selalu diperhatikan, apa-apa dia ingin mementingkan dirinya sendiri, ya, apa-apa dia harus mendapatkan sesuatu dari orang lain. Ya, sehingga dimensi ini adalah dimensi egosentris. Kemudian yang kedua ada dimensi sosial, bahwa sebagai seorang individu itu tidak bisa berdiri sendiri ya, tanpa bantuan oleh orang lain. Oleh karena itu dalam dimensi sosial maka manusia didorong untuk bisa berinteraksi dengan orang lain, bisa bekerja sama dengan orang lain, bisa berkomunikasi dengan orang lain, ya, karena dianya sendiri adalah makhluk yang sangat lemah. Terbukti apa? Sewaktu seseorang tadi dilahirkan di bumi, maka pasti memerlukan bantuan dari orang lain, ya. Ibunya, orang tuanya yang senantiasa mengasihi, kemudian merawat sampai mulai dari nol, mulai dia lahir, kemudian sampai balita,
remaja, kemudian sampai dewasa, bahkan sampai lansia itu membutuhkan orang lain. Ya, oleh karena itu manusia dilihat dari sudut pandang sosial. Nah, yang ketiga bahwa manusia dipandang dari dimensi budaya. Nah, di dalam berinteraksi pasti di sana ada tradisi, pasti di sana ada adat istiadat, pasti di sana ada aturan yang dibentuk oleh komunitas orang lain. Nah, sehingga di situ memerlukan pemahaman, pengertian bahwa manusia itu adalah makhluk yang berbudaya, memiliki budaya, sehingga kita harus bisa menghargai budaya satu dengan budaya yang lain. Misalkan antara Jawa, antara Sumatera, kemudian Jawa Barat, Madura, Papua, dan lain sebagainya. Nah, di masing-masing itu memiliki suatu konteks budaya yang beraneka ragam. Nah, kemudian yang keempat adalah manusia bisa dilihat dari sudut pandang religius. Kenapa manusia dipandang dari sudut religius? Karena memang manusia ini meskipun secara fisik, secara akal memiliki kemampuan yang luar biasa, tetapi harus diingat bahwa akal manusia tidak akan mampu dan tidak akan bisa mengalahkan kemahakuasaan Allah. Ini menunjukkan bahwa manusia itu lemah. Oleh karenanya, sebagai manusia kita tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh, tidak boleh takabur. Sudah terbukti banyak sekali manusia-manusia yang sombong, misalkan Fir'aun, ya, dengan kesombongannya dia akhirnya terhempas tenggelam di air. Kemudian Namrud, ya, dengan kesombongannya, ya, karena seekor lalat, ya, kemudian masuk ke dalam tubuhnya, lalat atau nyamuk, menjadikan dia rusak. Apalagi yang mau kita sombongkan, sehingga kita harus ingat bahwa manusia harus selalu taat, tawadhu, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan keempat dimensi, dari dimensi individu, dimensi sosial, dimensi budaya, dan dimensi religius, itu menyadarkan kepada kita bahwa kita memiliki kelemahan, tetapi kita juga diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan pemberian Allah yang maha hebat, maha besar ini, kita bersyukur dan menjadi manusia-manusia yang bermanfaat. Khairun nas anfa'um linnas. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.